Assalamualaikum anak-anak hebat semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Niswa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar Pahlawanku Kebanggaanku, materi kelas 4, tema 5, subtema 2, muatan IPS. Kompetensi dasar yang ingin dicapai KD 3.4 dan KD 4.4. Sebelumnya kita sudah belajar pahlawan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kali ini kita lanjutkan ya. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha itu mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Pahlawannya siapa saja ya sekarang? Nah, ayo kita cari tahu. Ini dari kerajaan Aceh ada Sultan Iskandar Muda. Peranan beliau yang pertama membuat peraturan di berbagai bidang untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mengantarkan kerajaan Aceh di puncak kejayaannya. Yang ketiga, membangun angkatan perang yang tangguh. Dan sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari Sultan Iskandar Muda yaitu gigih dan berani dalam membela kebenaran. Peninggalan kerajaan Aceh yang masih ada hingga sekarang adalah Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Banda Aceh. Pahlawan kita berikutnya adalah Sultan Hasanuddin dari kerajaan Gua Talo Makassar. Beliau ini gigih dan berani dalam melawan Belanda sehingga dijuluki ayam jantan dari timur. Membela kepentingan kerajaan dan rakyat, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Jadi sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari beliau yaitu gigih dan berani tadi membela kebenarannya. Peninggalan kerajaan Gua Talo itu adalah komplek pemakaman raja-raja Gua di Katangka, Makassar. Termasuk Sultan Hasanuddin ini juga dimakamkan di komplek pemakaman raja-raja Gua ini. Orang dari Jawa ada Sultan Agung. Beliau adalah raja dari kerajaan Mataram Islam ya. Sultan Agung ini telah mengantarkan Mataram di puncak kejayaan, jadi menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Gigih dalam melawan Belanda. Selain itu, Sultan Agung ini dikenal sebagai budayawan karena memperhatikan kebudayaan Mataram seperti memadukan sistem kalender Hijriah yang berlaku di pesisir utara itu dipadukan dengan kalender Saka yang digunakan di bagian pedalaman. Jadi beliau ini mencetus kalender Jawa yang ada saat ini, sekaligus menulis naskah sastra gending. Jadi yang keempat ini menghilangkan kesenjangan dengan menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh pejabat dan bangunan kerajaan. Itu tadi pahlawan pada masa kerajaan Islam. Sekarang kita belajar pahlawan pada masa perjuangan kemerdekaan. Salah satunya ini ada Ki Hajar Dewantara. Tahu ya Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah bapak pendidikan nasional kita. Apa saja jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Beliau telah menciptakan dasar pendidikan di Indonesia dengan ajarannya Tutwuri Handayani, ing Madya Mangunkarsa, ing ngarsa Sung Tulodo. Mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai bapak pendidikan? Karena Ki Hajar Dewantara telah mendirikan perguruan taman siswa. Ini adalah sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah ya, karena beliau tuh yakin bahwa pendidikan itu akan membantu mencapai tujuan yaitu kemerdekaan bangsa. Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara?
ada rela berkorban, cinta tanah air, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Tentu pendidikan di negara kita tidak seperti saat ini. Kita pasti tahu ya siapa ini. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Perjuangan beliau adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mencetuskan Pancasila, kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peninggalan Insinyur Soekarno bagi bangsa Indonesia apa? Ini yang pertama, istilah Pancasila itu dari beliau yang pertama kali sebagai dasar negara kita, itu salah satu peninggalan beliau. Kemudian teks naskah proklamasi itu juga ada tanda tangan beliau. Kemudian kemerdekaan bangsa Indonesia salah satu peninggalan Insinyur Soekarno, karena beliau yang membacakan teks proklamasi saat itu. Kemudian pengaruh Insinyur Soekarno yang dapat kita rasakan hingga saat ini apa? Kalau kita menyebut Insinyur Soekarno atau Soekarno-Hatta, itu pasti langsung semangat nasionalisme kita itu seperti tergugah begitu ya. Nah, jadi beliau itu menanamkan semangat nasionalisme yang tinggi bagi kita semua penerus bangsa. Semoga kita semua dapat menjaga warisan kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan ini dengan terus meneladani semangat dan nilai-nilai kepahlawanan para pahlawan. Cukup sekian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.